Mohan tidak pernah menyangka bahwa ada seseorang yang terus berusaha untuk menjatuhkannya. Setelah sebelumnya, orang tersebut gagal mengeluarkan Mohan dari sekolah. Kini mereka mengambil langkah yang lebih kejam dengan mencuri motor yang Mohan gunakan. Motor itu bukan miliknya, melainkan milik Dava, sahabatnya yang dengan baik hati telah meminjamkan untuk keperluan Mohan. Saat kejadian itu terjadi, Mohan sedang berada di dalam kantor manajemen untuk mengambil uang hasil kerja kerasnya sebagai model. Ia begitu bersemangat karena uang itu bukan hanya untuk membayar hutang kepada Fatah, tapi juga untuk membuktikan kepada Akila bahwa ia bisa menjadi pria mandiri. Namun kebahagiaannya seketika hancur saat ia keluar dari gedung dan mendapati motornya sudah tidak ada. Panik dan bingung, Mohan segera mencari ke sekitar, berharap motornya hanya dapat dipindahkan oleh seseorang. Namun setelah bertanya kepada seseorang di sekitar, tidak ada yang tahu di mana motor itu berada. Tidak ada rekaman CCTV di tempat parkir yang bisa membantunya. Dan ini semakin membuatnya putus asa. Mohan merasa sangat bersalah kepada Dava. Motor itu adalah milik Dava dan orang tuanya, dan sekarang hilang akibat kelalaiannya. Tanpa pikir panjang, Mohan akhirnya memutuskan untuk mengganti motor Dava menggunakan hasil uang kerjanya. Ia menyerahkan sebagian besar uang ke Dava, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan rencananya sendiri. Dan ia berjanji kepada Dava untuk mencicil sisa uangnya hingga lunas. Mohan juga tidak tinggal diam. Ia segera melaporkan kehilangan ini ke kepolisian dengan berharapan motor Dava bisa ditemukan secepatnya. Namun hingga saat itu belum ada kabar baik dan masih dalam proses penyidikan. Di tengah kekacauan ini, Mohan merasa beban yang begitu berat kepadanya membuat ia semakin lesu. Ia harus mencari cara untuk tetap bertahan karena uang yang ia harapkan untuk melunasi utang dan mengadakan makan malam bersama Mayang kini sudah habis untuk mengganti motor Dava. Ia merasa terpuruk, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Fatah yang mengetahui musibah yang dialami oleh Mohan, ia merasa prihatin. Tetapi ia juga tidak ingin gegabah dalam membantu sahabatnya kali ini. Sebelumnya ketika ia membantu melunasi tunggakan Mohan di sekolah, niat baiknya justru membuat Mohan marah karena Mohan merasa ingin sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Fatah memahami betul bagaimana Mohan ingin berjuang sendiri, dan karena itu kali ini ia lebih memilih cara lain untuk membantu Mohan tanpa melukai harga diri sahabatnya. Dan Fatah saat ini sudah menghubungi orang kepercayaannya, seseorang yang sering membantunya dalam urusan yang membutuhkan penyelidikan lebih cepat. Fatah memberikan informasi detail tentang motor yang hilang, termasuk plat serta lokasi terakhir motor itu sebelum dicuri. Ia berharap dengan bantuan orang kepercayaannya, motornya itu bisa ditemukan secepat mungkin sebelum dijual atau dibongkar oleh pencuri. Meskipun dalam hati kecil Fatah, ia ingin langsung membelikan motor baru kepada Mohan sebagai gantinya. Tapi ia menahan diri. Ia tahu Mohan bukan tipe orang yang suka menerima bantuan besar secara cuma-cuma. Fatah juga belajar dari kesalahan sebelumnya bahwa membantu seseorang yang tidak selalu harus memberi sesuatu secara langsung. Terkadang, membantu di balik layar tanpa membuat orang itu merasa bergantung adalah cara terbaik. Di sisi lain, Akila dengan penuh semangat menceritakan semuanya kepada Zara tentang perubahan sikap ibunya, yaitu Mayang, yang kini begitu lembut dan perhatian kepadanya. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang begitu nyata, sesuatu yang jarang Zara lihat selama mereka berteman. Bagi Zara, ini adalah momen yang sangat langka, di mana Akila benar-benar merasa dicintai tanpa syarat oleh ibunya. Sejak kecil, Akila selalu berusaha mendapatkan perhatian dari Mayang. Namun ibunya selalu lebih fokus pada bisnis dan masa depannya. Kini, tiba-tiba segalanya berubah dalam waktu semalam. Mayang tidak hanya memberikan perhatian, tetapi juga
membebaskan Akila dari rencana perjodohan dengan Fatah. Akila merasa begitu lega dan bisa bernapas lebih leluasa. Karena kini ia memiliki hak penuh untuk memilih pasangannya sendiri. Walau dalam hatinya ada sedikit keanehan yang mengganggu, Akila tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Ia memilih untuk menikmati kebahagiaan yang akhirnya datang tanpa harus mempertanyakan terlalu dalam. Baginya, ini adalah sesuatu yang sudah lama ia inginkan. Seorang ibu yang benar-benar hadir di dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai figur otoritas, tetapi juga sosok yang menyayangi dan mendukungnya. Jare mendengar cerita Akila ikut merasakan kebahagiaan itu. Melihat sahabatnya kini tersenyum dengan tulus, merasa dicintai oleh ibunya. Namun di balik kebahagiaan itu, Jare tidak bisa mengabaikan firasatnya sendiri. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam perubahan mamanya Akila. Bukan karena ia tidak percaya, akan tetapi perubahan ini sangat terjadi tiba-tiba. Rita di sini dengan penuh rasa ingin tahu, akhirnya berbicara langsung dengan Mayang. Ia sudah mengenal Mayang begitu lama dan tahu betul bagaimana karakter sahabatnya itu. Perubahan sikap Mayang yang begitu drastis dalam semalam membuatnya tidak bisa tinggal diam. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mayang, sesuatu yang cukup besar hingga membuat wanita itu berubah total. Saat berbicara dengan Mayang, Rita mencoba menekan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, mencari celah di balik alasan Mayang yang berikan. Namun Mayang tetap pada pendiriannya. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang kebahagiaan Akila adalah hal yang paling utama dalam hidupnya. Ia mengaku telah menyadari kesalahannya selama ini terhadap Akila. Karena ia terlalu sibuk dalam bisnis dan mengabaikan putrinya sendiri. Di sini Maya mengatakan kepada Rita ingin menebus semuanya sebelum terlambat. Meskipun penjelasan itu terdengar masuk akal, tetapi di sini Rita merasa ada yang janggal. Ia mengenal Mayang sebagai seorang yang keras kepala dan ambisius. Tidak mungkin dalam satu malam saja Mayang bisa berubah seutuhnya karena hanya menyadari kesalahannya sendiri. Pasti ada sesuatu yang membuatnya berubah begitu drastis. Tapi apa? Di sini Rita belum tahu. Di satu sisi kecurigaan Rita semakin besar, tetapi di sisi lain ia juga melihat bahwa perubahan ini membawa dampak yang positif bagi kehidupan Akila dan juga Mayang. Akila yang selama ini selalu merindukan kasih sayang ibunya, akhirnya bisa merasakan perhatian yang selama ini ia dambakan. Jika memang ini tulus, maka ini adalah perubahan yang baik menurut Rita. Di sini, waktu malam, suasana makan malam antara Mayang dan Akila terasa begitu hangat dan penuh kebahagiaan. Itu adalah momen yang sudah lama tidak mereka rasakan. Akila merasa sangat bersyukur karena pada akhirnya ia bisa menikmati waktu berkualitas bersama ibunya tanpa ada ketegangan atau tuntutan mengenai bisnis keluarga. Namun semakin malam, Mayang terlihat sedikit gelisah. Ada sesuatu yang jelas mengganggu pikirannya. Sekali ia menatap Akila dengan raut wajah dan sulit ditebak. Setelah beberapa saat, Mayang akhirnya mengambil napas panjang dan memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang mengejutkan bagi Akila. Mayang mengungkapkan bahwa ada suatu hal yang penting yang harus Akila ketahui, yang ia lihat dalam video yang dikirimkan oleh Rita kepadanya saat Akila berada di teras kafe. Awalnya Akila tidak mengerti mengapa ibunya tiba-tiba membahas video tersebut. Ia berpikir bahwa mungkin ini hanya tentang mengkhawatirkan Mayang karena dirinya masih sering bertemu dengan Mohan. Namun ternyata yang Mayang bicarakan bukan tentang itu. Dengan nada suara yang tenang namun penuh tekanan, Mayang mengungkapkan bahwa orang dalam video itu adalah Hari, bukanlah sekedar teman biasa. Mayang mengatakan bahwa Hari adalah seseorang yang sangat ia kenal. Seseorang yang ternyata memiliki hubungan dengan masa lalu Mayang yang selama ini ia sembunyikan. Akila pun di sini sangat syok mendengarnya. Ia tidak menyangka jika Hari selama ini ia hanya anggap sebagai teman baik, ternyata memiliki kekaitan dengan ibunya. Dengan penuh kebingungan, Akila bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Mayang masih belum bisa mengungkapkan apa yang semua terjadi kepada Akila soal Hari.
Yang pasti, di sini Mayang akan terus menyayangi Akila sepanjang hidupnya.